Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diiringi dengan rintik-rintik hujan yang jatuh dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi tanda keberkahan, semoga menjadi tanda rahmat dan tanda kebaikan untuk kita hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah limpahkan pula bersama majelis ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga dengan ilmu ini dapat menjadikan kita melandasi setiap amalan kita menjadi amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ridho dan rahmatnya Allah kita memohon semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi sab'atun. Sesungguhnya di antara amalan-amalan kebaikan yang akan tetap mengalir menemui setiap mukmin setelah kematiannya. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan yang akan tetap mengalir dan menemui setiap mukmin setelah kematiannya, setelah dia sudah terbujur kaku di alam barzah, setelah dia sudah menutup usia, setelah dia sudah menutup mata, sudah tidak bisa melanjutkan lagi hidup, ya, setelah dia mati, ba'da mautihi, itu ada 7. Jadi ada 7 amalan kata Rasulullah, yang mana 7 amalan ini ketika seorang itu sudah meninggal, amalan ini tetap akan mengalirkan kebaikannya. Amalan ini akan tetap memberikan manfaatnya untuk setiap mukmin walaupun dia sudah meninggal. Amalan ini akan tetap mencari dan menemui siapa pemiliknya walaupun orang ini sudah meninggal. Ini kabar gembira buat kita. Selama ini kita taunya kan 3 amalan ya. Nah ini 7. Dan ini hadis sahih. Artinya saya tidak berani menyampaikan ini sebagai hadisul bab, hadis tema dalam kajian kita
sore hari ini atau petang hari ini kalau bukan hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih ternyata. Nah, apa saja ini? Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dipelajari kemudian diajarkan dan disebarkan. Ilmu yang dipelajari allamahu wa nasyarahu, kemudian diajarkan dan disebarkan. Ini yang pertama nih. Mari kita ambil amalan ini. Kalau bisa 77 sapu bersih bagus. Tapi kalau tidak bisa maka ambil sesuai potensi kita masing-masing. Tapi saya kan bukan ulama, Ustadz. Saya ngaji juga baru 3 tahun terakhir. Ilmu saya masih tipis, saya masih baru belajar baca Quran bahkan. Hadis-hadis Rasulullah saya juga tidak banyak hafal. Hadis yang paling saya hafal itu cuman innamal a'malu binniyat. Ya tidak apa-apa, itu juga ilmu gitu ya. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan kebaikan amal yang terus mengalir? Yang pertama itu ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang selalu dipelajari kemudian diajarkan dan disebarkan. Nasyarahu itu disebarkan. Ya. Amalan ilmu ini kata Rasulullah tidak hanya harus jadi ulama. Dalam hadis yang sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak sampai ke Rasulullah, melainkan mentok sampai sahabat Abu Darda. Artinya ini bukan hadis tapi ini asar. Rasulullah SAW bersabda, atau sahabat Abu Darda berkata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan fatahlik. Jadilah kamu ulama, kata Rasulullah. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadilah muridnya ulama, muta'allim. Kalau jadi ulama, jadi sumber ilmu tidak bisa, jadilah muridnya ulama. Kalau muridnya ulama juga tidak bisa, karena ya kalau di majelis tidak bisa konsen gitu ya, atau kalau datang ke majelis ngantuk gitu ya. Tapi nggak yang di sini semangat semua ya. Atau sering hilang konsentrasi lah, hafalan nggak terlalu kuat, begini begitu. Saya kayaknya tidak bakat jadi murid ulama, Ustaz. Jadilah yang ketiga, mustami'an, orang yang tetap mendengarkan ilmunya ulama. Dengarkan saja itu sudah berpahala. Apalagi kemudian menerimanya itu sebagai sebuah nasihat yang mengubah diri, Masya Allah. Ya, mempraktekkan ilmu itu kan pahala yang berlipat ganda. Jadi dia menjadikan setiap ilmu yang dia terima sebagai amalan. Yang amalan itu bernilai pahala di sisi Allah. Kalau dengarkan saja tidak bisa, maka jadilah yang keempat, muhibban. Muhibban itu orang yang mencintai ilmu, pecinta ulama. Kalau nggak bisa jadi muridnya ulama, jadi yang mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa mendengarkan ilmu nasihatnya ulama, jadilah pecinta ulama. Jadilah pendukungnya ulama. Jadilah loyalisnya majelis ilmu. Kalau tidak bisa jadi murid yang baik, ya jadilah Anda sponsorship yang baik. Kalau tidak betah datang ke majelis ilmu, ya orangnya nggak datang nggak apa-apa, tapi air mineralnya datang, kira-kira gitu. Ya, snacknya datang, arem-aremnya datang gitu loh. Ya, kalaupun snacknya nggak datang, ya sediakan tempat Anda untuk majelis ilmu. Atau siapapun yang kemudian bisa mendukung setiap majelis ilmu itu muhibbin berarti. Pecinta ulama berarti, pecinta ahlul ilmu. Ya, setiap kita kalau ngadakan acara seperti kan ada bagian medianya, ada bagian sound systemnya. Ini semua muhibbin jadi. Ada bagian yang jereng tikar parpetnya, ada yang nata sendalnya, ada yang ngatur parkirnya, ada yang nyiapin snacknya, ya. Itu semuanya muhibbin. Jadilah itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan. Menunjuki itu kan nggak harus megang mic gitu. Menyediakan tempat, nyiapin air minum, nyiapin snack,
jereng tiker, karpet, natain sendal, natain parkir motor, mobil, ya, nyediakan orang payung kalau kehujanan untuk dari tempat parkirnya ke tempat masjidnya. Semuanya itu bagian dari menunjuki kebaikan. Orang di sini tidak mau maksiat, orang di sini mau apa? Mau ngaji toh, ya. Apa kata Rasulullah? Falahu ajru misli fa'ilihi. Maka baginya pahala seperti orang yang melakukan amalan tersebut. Orang yang tertunjuki. Jadi kita ini tugasnya nunjuki saja. Kita dapat pahala orang yang datang ke taklim. Ya. Makanya ilmu ini investasi yang sangat besar ini, terutama ilmu-ilmu syar'i. Makanya ketika kita datang ke majelis ilmu seperti ini, jangan hanya berhenti di catatan kita. Jangan hanya berhenti di hafalan kita. Jangan hanya berhenti di rekaman kita. Tapi sebarkan. Ya, rangkumannya ditulis ulang, dibuat status biar orang baca, atau perkataan sebagai perkataannya dikutip, dijadikan catatan di media sosial kita agar orang membaca. Kita ini kan tidak pernah tahu apakah kalimat yang terlontar dari lisan kita ini membuat orang itu berubah atau tidak. Wong Rasulullah itu dalam hadis yang sahih, sering saya ulang hadis ini ya. Rasulullah bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Ada orang itu yang nyeletuk dengan satu kalimat. Dia anggap kalimat itu laisa lahu bala. Tidak dia anggap kalimat ini dia tidak anggap penting. Istimong nyeletuk toh. Misalnya nyeletuknya cuman ojo. Gitu ya. Jangan gitu toh. Tapi kemudian gara-gara dia bilang jangan, orang itu jadi berpikir untuk bermaksiat. Kok dilarang ini? Gara-gara itu kata Rasulullah, gara-gara satu kalimat itu Allah tinggikan derajatnya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Gara-gara satu kalimat. Sebaliknya kata Rasulullah, innar rajula, ada seseorang yang nyeletuk satu kalimat. Satu kalimatnya itu, gara-gara nyeletuk satu kalimat itu, dia tergelincir di dalam neraka yang dalamnya sejauh barat dan timur. Gara-gara nyeletuk. Kalimatnya kalimat yang mengandung kekafiran mungkin. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Hati-hati dengan kata-kata ya. Gara-gara satu kata-kata kita bisa jatuh dalam kesyirikan loh hadirin. Misalnya pas hujan-hujan gini, orang pada ngebut, kemudian ada mobil yang mau nyerempet kita ya. Terus tiba-tiba ada tetangga kita narik baju kita. Akhirnya kita selamat dari kecelakaan nih yang harusnya menimpa kita. Kemudian kita bersyukur ya, kita bersyukur tapi bukan kepada Allah. Kita bersyukur dengan keadaan dengan mengatakan, aku tadi itu aslinya ketabrak mobil, untung ada Pak Fulan. Untung ada Pak Fulan, aku selamat. Ini kalimat kekafiran loh adik. Kesyirikan ini. Kalau kekafiran terlalu ekstrim, kesyirikan. Setidaknya dia berarti syirik kepada Allah. Dia menyekutukan Allah dengan makhluk. Loh, kita selamat itu bukan karena Pak Fulan atau Bu Fulan kan? Kita selamat itu karena Allah mengizinkan kita selamat dengan mengirim Pak Fulan untuk menyelamatkan kita. Makanya gara-gara satu kalimat orang itu bisa kafir. Sebaliknya, gara-gara satu kalimat seseorang itu bisa masuk surga. Ya, gara-gara satu kalimat seorang bisa tergelincir ke dalam neraka. Ya, maka inilah dahsyatnya ilmu hadirin. Makanya hal pertama yang disebut Rasulullah yang nanti akan menjumpai seseorang setelah kematian dari kebaikan-kebaikannya, yang nanti akan terus mengalirkan amalan kebaikannya walaupun dia sudah meninggal. Yang pertama adalah ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan atau disebarkan. Ya. Maka mari dimuliakan Allah, ini pintu amal menawan yang pertama. Mari kita jadikan agenda hidup kita. Kalau tidak bisa jadi muridnya ulama, kalau tidak bisa jadi ulama, jadikan anak kita ulama. Wah, kayaknya anak saya tidak bakat jadi ulama, Ustaz. Ya sudah, jadikan orang kaya. Di akhir zaman ini Pak, anak itu sudah 3 aja Pak. Kalau tidak bisa jadi ulama, jadikan dia agniya Pak.
Wis jadikan pengusaha sukses yang soleh. Biar apa? Biar dukung para ulama. Iya kan? Biar dukung dakwah, biar dukung jihad. Ya. Kalau jadi ulama nggak bakat, di pondoknya mulai terus misalnya dikon ngapal kok, waduh, angel ini berat gitu. Ya udah berarti emang potensinya nggak ulama, nggak apa-apa hadir. Nggak semuanya harus jadi ulama kok. Sahabat tuh nggak semuanya ulama kan. Ulama itu yang di al-sufah saja. Ya, ada ulama-ulama besar Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Ya, kemudian Abu Bakar Asy ulama-ulama besar. Tapi ada juga yang ahli pertanian, ada yang ahli peperangan, ada yang ahli diplomatik, ada yang ahli syair dan lain sebagainya. Rasulullah sesuaikan dengan potensinya. Nah, anak itu kalau tidak bisa jadi ulama, jadi agniya, Pak. Pilihan kedua. Lah kalau jadi ulama tidak bisa, jadi agniya kok yang nggak bakat, dimodali entek, modali entek. Berarti pilihannya yang terakhir 3, Pak. Jadi apa? Jadi orang soleh, Pak. Wis nak, kamu jadi apa saja tidak apa-apa, yang penting soleh. Karena kalau sudah soleh, Pak, jadi apa aja itu baik. Ya. Harta itu kalau di tangan orang soleh, baik, Pak. Ya, ilmu di tangan orang soleh, baik. Tapi kalau tidak soleh, oh berbahaya ini. Berbahaya. Sudah jadi anak soleh. Ya, jadi anak soleh. Apapun potensimu, nak, bapak setuju. Yang penting kamu jadi anak soleh. Nah itu, akhir zaman itu begitu. Ya, tapi semuanya dukung untuk satu ini, ilmu. Orang soleh kan mesti mendukung ulama, tidak mungkin nggak dukung ulama, tidak mungkin nggak dukung ilmu, ya mesti mendengarkan wejangan dan nasihat para ulama. Ini yang pertama hadirin. Kemudian yang kedua, wawaladan soliha tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan di dunia. Anak soleh yang dia tinggalkan dia apa? Di dunia. Jadi amalan soleh yang nanti akan terus menemui pemiliknya walaupun dia sudah meninggal itu anak soleh. Maka beruntunglah Anda yang Allah karuniakan anak dan Anda jadikan anak-anak soleh. Ini nikmat dahsyat tadi. Ya, nikmat dahsyat. Maka jadikan anak itu jadi anak soleh itu harus ngotot tadi. Harus habis-habisan. Keluar banyak enggak apa-apa tadi. Karena itu nanti investasi terbesar kita tatkala kita sudah terbujur kaku. Dan tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Anak kita yang ngirim-ngirimkan doa. Anak kita yang Rabbik firli wali walidayya memohonkan ampunan. Anak kita yang ngirimkan Al-Fatihah. Anak kita yang ngirimkan amalan soleh. Untuk siapa? Orang tuanya. Ya. Kalau Anda naik ke atas ke Tawangmangu, Gondosuli, sebelum Gondosuli ada Belumbang ya. Di Belumbang itu kiri jalan ada masjid namanya Masjid Walidain. Masjid untuk kedua orang tuaku. Siapa yang bikin? Yang bikin ada Syekh. Ya, Syekh ngajak jalan-jalan ustadz-ustadz nih. Yuk ke tempat-tempat dingin, diajak ke Tawangmangu, melihat alamnya bagus. Ya, di Belumbang itu tempat cuci wortel itu, Pak. Ya. Di sini ada tanah kosong enggak ya? Tiba-tiba saya gitu. Saya kok pingin bikin masjid di sini ya. Kayaknya di sini belum ada masjid. Oh, ada saya. Di sini ada tanah bagus. Akhirnya dibeli, dibangun. Jadi nama masjidnya apa? Masjid Walidain. Masjid untuk kedua orang tuaku. Coba deh. Kalau anak kita begini nih. Oh, hari ini masjid ini jadi pesantren. Hari ini masjid ini jadi mambaul ilmi, sumber ilmu. Ya, nimba ilmu di situ, orang iktikaf di situ, orang ngambil ibadah di situ. Ya, masya Allah tabarakallah, pahalanya ngalir semua ke orang tuanya hadirin. Orang tuanya dapat pahala, anaknya dapat pahala nggak? Dapat pahala birrul walidain, ngalir juga, masya Allah. Nah ini hadirin. Pilihan kita cuma 2, jadi orang tua yang mendidik anaknya agar jadi anak yang soleh, atau jadi anak yang berbakti yang terus-menerus memberikan pahala birrul walidain untuk dirinya dan mengalirkan pahala amalan soleh untuk kedua orang tuanya. Ini yang kedua. Ya.
Gimana Ustaz cara mendidik anak agar jadi anak soleh? Ini Pak, kitab-kitab tarbiyah taklim, pendidikan dan pengajaran yang ditulis oleh para ulama, itu coba kami baca satu-satu, kami telaah satu-satu, kami menyimpulkan inti pendidikan orang tua kepada anak itu 3 saja. 3 ini kalau dipegang sama orang tua, insya Allah anaknya soleh. Bismillah, bi'idnillahi ta'ala. Apa nih? Satu adalah inti pendidikan orang tua kepada anak itu satu keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan untuk untuk anak-anaknya. Kalau orang tua tidak bisa jadi teladan, udah gagal nih. Karena orang tua itu ibarat benda. Anak-anak itu ibarat apa? Bayang-bayang. Kalau bendanya bengkong, bayang-bayangnya bengkong nanti. Kalau bendanya lurus, bayang-bayangnya lurus insya Allah. Role model pertama seorang anak ketika lahir ke dunia itu siapa? Ibu sama bapaknya. Tidak mungkin yang lain. Kalau kemudian dia sudah melihat satu yang kurang dari orang tuanya, dia sudah akan berpaling. Disuruh apa-apa sudah sulit. Tidak respect sama orang tuanya. Ya. Tidak respect sama orang tuanya. Ya. Hari ini banyak sekali anak-anak yang kehilangan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Fatherless kan. Negeri kita ini negeri yang darurat ayah hari. Ayahnya nggak pernah belai anaknya, nggak pernah gandeng ngajak ke pengajian, nggak pernah mangku anaknya. Biarkan anaknya sampai pulang rumah tinggal capeknya, nggak pernah diajak jalan, nggak pernah ditanya gimana kabarmu nak, ya gimana sekolahnya, coba cerita ke ayah. Walaupun capek, terkantuk-kantuk nggak apa-apa, interaksi itu harus ada, sentuhan fisik itu harus ada. Sehingga kemudian anak kita ini betul-betul hormat dan respect kepada orang tuanya. Kalau tidak begitu gimana jadi anak soleh ini? Nggak ada keteladanan dalam hidup pendidikan orang tuanya kepada dirinya. Jadi pertama, inti pengajaran orang tua kepada anak itu satu, orang tua harus jadi teladan. Yang kedua, jangan biarkan ada makanan haram masuk ke perutnya. Ini kalau sudah kita biarkan begitu saja makanan haram masuk ke perut anak kita atau istri kita, sudah game over. Game over. Kenapa Ustaz? Apa hubungannya sama kesolihan diri? Daging yang haram itu hanya akan menumbuhkan, makanan yang haram itu hanya akan menumbuhkan daging-daging yang tidak taat sama Allah. Orang kalau suka mengkonsumsi barang haram, tidak mungkin taat sama Allah. Ya, masalah terus nanti. Sholatnya jadi berat, ibadahnya jadi nggak khusyuk, amalan solihnya jadi karena manusia. Kenapa? Banyak makan makanan haram. Apa kata Allah dalam surah Abasa? Falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaknya seseorang itu melihat, hendaknya manusia itu dilihat dari apa? Makanannya. Jadi melihat orang itu gampang Pak. Apa yang dimakan itulah dia. Kenapa kok ada seorang anak tega mukulin temennya sampai koma? Lihat aja siapa bapaknya. Dari mana rezekinya? Kelihatan ini. Bongkar semua akhirnya. Selama ini duitnya duit yang tidak jelas. Apakah itu bisa menimpa kita? Sangat bisa hadir. Kalau kita tidak berhati-hati sama makanan yang haram dan syubhat, pekerjaan yang haram dan syubhat. Ya, apalagi ini akhir zaman hadir. Nyari duit di akhir zaman tuh gampang Pak. Asal tidak pakai syariat, asal tidak pakai aturan Islam. Wow, gampang sekali. Gampang Pak nyari uang. Tapi kita ini mukmin hadirin. Kalau hari ini kita sulit mencari pekerjaan yang halal, sabar kita berpahala, akan melahirkan keberkahan hidup. Sedikit gak apa-apa, yang penting cukup, yang penting berkah hadirin. Daripada banyak tapi menggelisahkan hadirin. Ya.
Makanya ini yang harus ditanamkan terus dalam keluarga kita. Sedikit bikin kita qanaah, bikin kita jadi waktunya jadi banyak untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk istri kita. Itu jauh lebih baik dibandingkan banyak tapi menggelisahkan, gak pernah tenang hidupnya. Bayar cicilan, bayar ini, dikejar-kejar rentenir, kejar-kejar orang pajak. Ya Allah, ya. Jadi yang kedua ini harus betul berhati-hati karena ini soal pendidikan anak nih. Makanan itu soal pendidikan anak. Kemudian inti yang ketiga juga tidak kalah penting. Inti pendidikan orang tua kepada anak itu apa? Lisan yang tidak pernah berhenti mendoakan anak kita agar jadi anak yang dapat hidayah dari Allah. Sebutin satu-satu namanya Pak. Sebutin satu-satu namanya Bu. Anda punya anak 4. Jangan dijamak. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak soleh. Boleh, tidak apa-apa. Tapi sebutin satu-satu. Ya Allah, anakku yang pertama namanya Fulan, namanya Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, beri dia hidayah ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Jadikan dia ulama yang robbani. Misalnya kita tahu potensi dia ulama. Jadikan ulama. Anak yang kedua sebutkan. Anak yang ketiga sebutkan. Yang keempat sebutkan. Doanya orang tua itu doa paling mustajab, tembus langsung ke langitnya Allah. Maka jangan sia-siakan ini peluang ini. Hanya orang tua yang bisa itu. Apalagi doa seorang ibu itu. Seorang ayah itu mustajab, apalagi seorang ibu. Ya. Maka 3 ini harus kita pegang sendiri. Ya. Ini kalau kita mau anak kita jadi anak soleh. 1, harus jadi teladan. 2, jangan sampai masukkan makanan dari barang-barang yang haram ke dalam perutnya. 3, jangan sampai lisan kita kering dari mendoakan agar anak-anak kita selalu dalam petunjuk dan hidayah Allah. Kemudian yang ketiga, wa mushafan warrathahu. Wa mushafan warrathahu. Al-Quran yang dia wariskan. Mushaf itu kan Al-Quran ya, yang dia wariskan. Jadi di antara amalan yang terus akan mengalir itu apa? Mushaf itu. Wakaf mushaf itu loh hari. Ya. Diwakafkan lillahi ta'ala, ditaruh di masjid, ya, ditaruh di pesantren. Itu kan setiap ayat yang dibaca itu satu huruf aja 10 kebaikan tuh. Gimana kalau 10 huruf? Gimana kalau satu ayat, satu surat, satu juz, 30 juz diulang-ulang terus oleh pembacanya. Oh ini dahsyat tadi. Pahalanya ngalir semua kepada orang yang memberikannya. Ya, dan disebutkan oleh Nabi SAW, mushafan warrathahu. Ini yang ketiga ya, mushaf. Ya, mushaf. Jadi coba cek lagi mushafnya. Dan sebenarnya wakaf mushaf itu tidak cukup hanya fisiknya, tapi mari kita pikirkan ulang, wakaf mushaf itu satu paket dengan pengajarnya. Wah, itu dahsyat lagi dari. Ya. Ayo program wakaf. Wakaf apa? Wakaf Quran. Berapa biji satunya? 50.000. Berapa? 100 mushaf dibutuhkan untuk pelosok di Pulau Buru, Maluku. 100 kali 25 kan cuman 2.500.000 ya. Kok 100 kali 25 sih? 100 kali 50. 100 kali 50.000. 5 juta kan? 5 juta tok. Ayo saya satu. Tapi perlu dipikirkan juga, saya juga ikut membiayai pengajarnya. Jadi Quran itu tidak hanya diletakkan di bifet masjid saja nantinya. Jadi masjid itu jadi aktif. Kenapa? Ada pengajarnya sekalian. Ya, kita dapat pahala dia ngajarkan Quran, kita dapat pahala huruf-huruf Quran yang dibacanya. Oh, ngalir terus ila yaumil qiyamah ini. Al-Fatihah yang dibelajari oleh seorang anak TPA itu jangan diremehkan.
Jadi jangan sampai kita memandang remeh guru-guru TPA. Guru-guru TPA itu orang yang pertama ngajari anak kita Al-Fatihah. Makanya ini rekomendasi dari saya. Khusus Al-Fatihah, bapak ibu saja ngajarkan ke anaknya, Pak. Jangan rela diajarkan kepada guru TPA, Pak. Kecuali memang kalau kita tidak mampu ya. Wah, saya ini Al-Fatihah jadi plegak-plegu, Ustaz. Nah, kenapa? Ini investasi akhirat kita, Pak. Al-Fatihah. Kalau dia bisa Al-Fatihah, berarti apa? Dia sholat pakai Al-Fatihah, itu rukun sholat tadi, Al-Fatihah. Nah, dia selama hidupnya 30 tahun, 40 tahun sholat, pahalanya ngalir semua kepada orang yang pertama kali ngajarkan. Saya sering katakan, guru TPA itu mulia sekali di mata Allah. Yang ngajari Al-Quran anak-anak, guru TPA ini, guru-guru masjid, guru-guru musola ini. Ya. Ini nilai yang tinggi sekali di hadapan Allah, karena ilmunya langsung ilmu praktek. Ya, praktis langsung ini. Ya, ilmu praktis. Kalau kita ini kan ilmunya kadang-kadang ya ada yang ngamalkan, ada yang enggak. Lah kalau guru TPA ini langsung Al-Fatihah. Ya, langsung Al-Fatihah dia. Dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Makanya tadi ya, wakaf mushaf, sedekah mushaf itu ya sebisa mungkin sak pengajarnya. Ya, sak pengajar. Kalau mushafnya sudah aja berarti wakaf kan, wakaf pengajarnya nih. Gaji pengajarnya. Cari pengajarnya, taruh di masjid yang belum ada. Misalnya di musola ini belum ada pengajar Quran. Taruh, adakan kelas tahsin, saya yang biayai bulanan pengajarnya. Begitu. Ya. Masya Allah. Wah, kalau satu orang saya tidak mampu, yuk urunan 2 orang ya untuk biayai. Nah itu Masya Allah tabarakallah, ayat-ayat itu akan mengalir menemui pemiliknya. Bahkan ketika dia sudah meninggal, terbujur kaku di alam barzah. Ya, itu yang keberapa? 3. Yang keempat, masjidan banahu, masjid yang dia bangun selama dia masih di dunia. Ini pilihan amal ya. Ya, ini pilihan amal sekali lagi. Tidak harus wah kudu di masjid, itu enggak ya. Tapi ya apa sajalah. Ya, tidak harus satu masjid. Satu masjid bagus. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Para ulama bilang masjidan di sini tidak fokus satu masjid utuh, karena kalimatnya umum masjidan, maka orang yang ikut nyumbang 1 semen, orang yang ikut nyumbang 5 keramik, orang yang ikut nyumbang galvalum, orang yang ikut nyumbang rak sendal di masjid, karpet, semuanya itu dapat pahala besar sekali mata Allah, dibikinin rumah di surga ini. Makanya masjid, musola yang ada di sekitar kita ini, tempat-tempat ibadah ini harus disengguyung bareng, harus dirawat. Ini investasi akhirat ini. Investasi akhirat. Yang kurang apa ya? Coba dilihat yang kurang apa ini. Musola kita ini, oh yang kurang karpetnya kurang 1 nih. Nah, misalnya sakulah sing nutup. Oh ini Masya Allah nih. Itu langsung bernilai. Dan itu amalan solehnya mengalir menemui pemiliknya. Sampai ketika dia meninggal. Sound sistemnya ya, atau kurang apanya ini, mukenanya untuk musafir belum ada, atau apanya, kita semuyung bareng. Studi banding kalau perlu takmir studi banding ke Jogokaryan, ke Al-Falah, ke masjid-masjid yang sudah bonafit, yang sudah jadi bagus, yang sudah tertata sistemnya. Coba cek ya, yang belum apa ya di tempat kita ya. Wah itu penting sekali dalam rangka ini, dalam rangka membuka pintu agar amalan itu masuk terus bahkan ketika kita sudah meninggal. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini ya. Ilmu, anak soleh, mushaf, masjid. Yang kelima nih ini. Yang kelima, baitan libnis sabil, rumah singgah untuk para ibnu sabil. Ibnu sabil tahu ya,
pejalan kaki yang kehabisan bekal. Ya, ini rumah belakang ini cocok nih untuk rumah singgah nih. Ya, selain sore untuk TPA, mungkin boleh siapapun yang kehabisan bekal di jalan. Ya sebenarnya masjid ini juga bisa untuk rumah tinggal. Tapi dulu para ulama salaf itu berlomba-lomba untuk bikin baitan libni sabil ini ya untuk para pejalan kaki, gratis ini. Disiapin tempat tidurnya, disiapin perlengkapannya, disiapin. Di Mekah Janubiyah itu di kota Mekah Janubiyah itu ada markas Janubiyah. Kami para pelajar itu kalau ke Mekah itu tidak pernah bayar hotel tinggal datang ke situ. Itu markas kalau tidak salah lantai 3 atau lantai 5 itu sudah disiapkan kamar-kamar untuk siapa? Untuk para musafir ilmu. Sarapan disiapkan, makan ya ini yang disebut baitan libni sabil itu kayak gini. Jadi memang dia mengincar pahala yang besar untuk ini kebaikan yang nanti dia akan tetap mengalir sampai ketika dia meninggal. Ya. Nah ini baitan libni sabil. Ini belum banyak yang ngincar nih ini. Ya, belum banyak yang mencoba membangunnya. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, semua 7 ya. Au naharon ajrohu. Ya. Au naharon ajrohu. Air yang dia alirkan. Air, sedekah air. Ini juga pahala yang ngalir terus ini. Ya, Rasulullah ditanya, apa sedekah yang paling afdol? Jenis sedekah yang paling afdol? Kata Rasulullah, sakyul ma'i, mengalirkan air. Ya. Mengalirkan air, bikin sumur, bor, ya. Pipanisasi. Itu semuanya dapat pahala yang sangat jariah. Kenapa? Karena mendukung keberlangsungan hidup. Ya. Apalagi kemudian yang memanfaatkan bukan hanya manusia biasa, orang-orang soleh. Semua aktivitasnya dalam kehidupan. Kalau itu amal soleh, pahalanya ngalir semua kepada yang menyediakan air. Dahsyat tadi. Ya, air nih. Yang keenam air. Ya. Air bisa diartikan sebagai sumur, bisa diartikan sebagai jalur air, pipanisasi, bisa diartikan dengan menyediakan air minum nih. Alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid-masjid yang menyediakan air minum ya. Menyediakan kulkas, orang pejalan kaki ingin minum di masjid. Oh itu air, sumber kehidupan itu kan air kan. Tubuh kita ini kan sebagian besar dari air nih. Ya, setiap Allah jadikan air itu sebagai sebab kehidupan. Dalam Al-Quran kan disebutkan begitu. Ya. Maka sedekah air ini jadi pilihan juga yang keenam. Kemudian yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dikeluarkan oleh dirinya dari hartanya saat dia sehat dan saat dia kaya. Jadi sedekah itu yang akan menemani kita itu sedekah saat kita sehat dan waras ini. Karena sedekah yang paling besar pahalanya itu bukan ketika kita dalam kondisi sakit-sakitan, kemudian sudah tidak bisa mengelola bisnis kita, kemudian sedekahkan semua aja lah tanahnya disedekahkan. Bukan itu sedekah yang baik. Sedekah yang baik itu sedekah wa anta sahihun syahihun, kata Rasulullah. Kamu bersedekah saat kamu dalam keadaan sehat dan saat kamu dalam keadaan berkecukupan. Kok bisa sedekah dalam kondisi masih ambisi kepada kekayaan, masih takut fakir? Kok sedekah? Itu dahsyat tadi. Ini mengingatkan kita satu hadis, mendekat kepada Allah itu jangan sampai ketika kita sulit saja. Kata Rasulullah, ta'arraf ilallah birraha'i ya'rifka fi syiddati. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Jadi mendekat kepada Allah itu justru di waktu-waktu mudah nih. Karena kalau di waktu-waktu sulit terlambat tadi. Nanti pertolongannya juga terlambat.
Tapi kalau bertakorup kepada Allah di masa muda, insya Allah akan dilanjutkan dengan pertolongan Allah ketika kita mengalami kesulitan. Nah, ini 7 ya hadirin. 7 ini ringan saja ya, ringan, tapi coba lihat dari 7 item ini mana yang bisa kita usahakan. Ya, 1, ilmu, dah. Nggak harus jadi ulama ya, jadi muridnya ulama, jadi muhibbinnya ulama, jadi mustami'nya ulama, jadi sponsorshipnya majelis ilmu, silahkan dipilih. 2, anak yang solih. Ya, Allah karuniakan, Allah titipkan kita anak-anak yang solih, mari ikhtiarkan jadi anak-anak yang solih. Yang ketiga, mushaf warrathahu. Ya, mari kita biayai pencetakan Al-Quran, penyebaran Al-Quran, biayai pendidikan Al-Quran, pengajar Al-Quran. Ya, masjidan banahu, masjid. Ya, baitan libni sabil, rumah singgah untuk ibnu sabil. Wa naharon ajrohu, dan air dan saluran-salurannya, dan juga sedekah yang dikeluarkan saat dia sehat dan berkecukupan. Baik, semoga bermanfaat. Ini ringan saja, yang penting langsung praktek ini ya. Langsung praktek. Ilmu yang paling baik itu ilmu yang dipraktekkan, bukan ilmu yang hanya dicatat. Gitu ya. Maka ambil peluang-peluang amalan ini, semoga nanti semua kebaikannya selalu mencari-cari dan menemui kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya, dan Allah mudahkan kita dalam mengejar amalan-amalan salih dan kebaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.